Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariza Wardania dari Prodi PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya di sini ingin memaparkan presentasi saya dengan mata kuliah konsep dasar pendidikan anak usia dini. Hal yang ingin saya paparkan mengenai perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. Pentingnya pendidikan karena pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam gerakan kemajuan suatu bangsa, yaitu pembangunan sumber daya manusia. Masa depan suatu bangsa pada umumnya akan ditentukan oleh proses pendidikannya. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, hendaklah mencapai pendidikan setinggi mungkin. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, anak usia dini adalah kelompok manusia yang berusia 0 sampai 6 tahun. Adapun berdasarkan para pakar pendidikan anak, kelompok manusia yang berusia 0 sampai 8 tahun. Anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Dalam arti memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang intelijensi, kecerdasan emosi, dan kecerdasan sosial emosional, bahasa, dan komunikasi khusus yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak. Perihal mengenai pertumbuhan dan perkembangan sering dikaitkan dengan istilah tumbuh kembang. Tumbuh kembang, mungkin kalian sering mendengar mengenai tumbuh kembang ini. Ada yang berpendapat pertumbuhan bagian dari perkembangan. Sebenarnya tidak. Tumbuh kembang adalah dua hal yang sangat berbeda. Dalam keduanya berproses secara kontinu, dan kedua proses ini saling bergantungan dan tidak dapat dipisahkan. Biasanya, istilah pertumbuhan dan perkembangan ini sering digunakan orang secara interchangeable. Habis itu, tahap tumbuh kembang anak ini terbagi menjadi dua, yaitu tumbuh, growth, dan kembang, development. Baik, kita mulai dari pertumbuhan atau growth. Jadi, pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan yang bersifat kuantitatif, sebagai dari akibat adanya pengaruh luar atau lingkungan. Pertumbuhan mengandung arti adanya perubahan dalam ukuran dan struktur tubuh. Jadi proses ini sangat mudah diamati dan dapat diramalkan karena pertumbuhannya itu dapat terlihat dari secara mata. Kayak misalnya dia bisa duduk, habis itu ntar dia bisa berdiri, habis itu ntar dia bisa berjalan, kemudian lari, dan sebagainya. Jadi contoh dari peningkatan ukuran struktur fisik ini terjadi perubahan menjadi yang besar, seperti ukuran perubahan tumbuh gigi susunya jadi tumbuh, habis itu perubahan tinggi badan, berat badan, habis itu pertambahan lingkar kepala, dan sebagainya. Fakta-fakta tentang pertumbuhan. Jadi, pertumbuhan ini merupakan perubahan yang dapat diukur secara kuantitatif. Yang tadi saya katakan mengenai pertumbuhan yang tadi misalnya dia berat badannya cuma 10 kilo ditambah jadi 12 kilo gitu. Kemudian mengikuti perjalanan waktu, pasti anak akan bertumbuh sesuai dengan umur dari umur 1 tahun mungkin ntar dia bisa berjalan, ntar 2 tahun dia udah bisa berlari atau bagaimana kan. Dalam keadaan normal, setiap anak memiliki pertumbuhan tertentu. Pasti tiap anak itu punya pertumbuhan tertentu sendiri. Mungkin anak yang satu di umur yang segini sudah bisa dapat berjalan mungkin
anak yang lain agak sedikit lambat. Itu bisa jadi terdapat faktor-faktor yang menjadi pertumbuhan itu lambat atau sebagainya. Tentu dengan adanya tadi keterlambatan bisa saja kita melatih anak dengan beberapa stimulasi dari motorik kasar maupun halusnya. Seperti terlihat pada gambar, di sini anak akan mengikuti perjalanan waktu dari fakta tentang pertumbuhan tersebut. Yang sudah saya tadi katakan, mungkin dari umur dia segini, dia bisa di baby, kemudian di umur 5-6 tahun, terdapat proses yang memakai baju kuning ini, kemudian di proses yang ketiga, anak akan bertumbuh menjadi SD, kan masuki SD, kemudian pertumbuhan selanjutnya anak akan memasuki umur masuk remaja. Selanjutnya mengenai perkembangan atau development. Pengertian perkembangan ini adalah bertambahnya kemampuan skill dan struktur dari fungsi tubuh yang lebih kompleks yang bersifat sistematis dan polanya teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Peristiwa perkembangan ini biasa berkaitan dengan masalah psikologis seperti kemampuan gerak kasar dan halusnya, intelektual, sosial, dan emosional anak. Contohnya nih, misalnya anak diperkenalkan dengan cara memegang pensil, membuat huruf, atau memegang makanannya sendiri, kemudian proses berdiri dan berjalan. Proses perubahan mental yang secara berkala punya tahap pematangan yang berlangsung secara bertahap dalam waktu yang tertentu. Jadi bila kematangan itu belum tiba, misalnya anak itu seharusnya belum bisa jalan pada umur yang seharusnya, maka sebaiknya itu tidak dipaksa ke tahap berikutnya. Misalnya kemampuan si anak tuh masih berduduk atau merangkak, tapi anak sudah dipaksa untuk ke tahap berdiri. Seharusnya proses itu berjalan dengan bertahap dan emang sudah seharusnya seperti itu. Fakta-fakta tentang perkembangan. Jadi anak di sini akan rasa ingin tahunya atau kritisnya itu sangat tinggi. Kemudian stimulasi yang harus dikembangkan agar perkembangan itu baik adalah dengan latihan dan belajar. Kemudian adanya pola dan dapat diramalkan. Jadi pola perkembangan itu memang sudah banyak ditentukan, memang sudah tersusun gitu loh. Kayak misalnya si anak mungkin ntar abis ini merangkak, abis itu duduk, abis itu berdiri dan sebagainya. Kemudian semua individu itu berbeda-beda. Anak yang akan berkembang itu pasti punya tahapannya berbeda sendiri-sendiri. Kemudian ada faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Terdapat 2 faktor yaitu internal dan eksternal. Untuk internal sendiri itu ada faktor genetik, ras etik atau bangsa, umur, jenis kelamin, dan perubahan hormon. Untuk faktor genetik sendiri ini yang dimana itu kan genetik ada di dalam kromosom. Dan kromosom adalah faktor yang paling dominan dalam menentukan pertumbuhan dan perkembangan si anak. Perbedaan ras atau bangsa ini juga menentukan dari si fisik anak. Mungkin perbedaan bangsa di Asia dan di Eropa sangat berbeda. Kemudian umur sendiri itu kan pasti setiap tahun tuh perkembangan dan pertumbuhan anak kan berbeda. Di umur pertama anak seperti ini, di umur kedua anak akan berjalan, kemudian di umur ketiga anak akan berpikir kritis dan sebagainya. Tapi dari segi jenis kelamin itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak yang sangat diferensial. Pengaruh hormon. Perubahan hormon ini sudah terjadi pada saat prenatal, saat janin berusia 4 bulan. Jadi
pada saat berusia 4 bulan itu bayi sudah ada pengaruh hormon dari si ibunya. Kemudian faktor eksternal, prenatal adalah proses di mana si ibu itu di mana ibu masih bayi dalam kandungan itu akan sangat berpengaruh pada faktor pertumbuhan dan perkembangan. Pada saat kelahiran pun juga begitu, proses menyusui, proses pemberian MPASI dan sebagainya itu ada di fase prenatal yang harus diperhatikan oleh orang tua yang akan berakibat menjadi pertumbuhan dan perkembangan anak ini nantinya bagaimana itu dari situ juga. Di sini ada mengenai grafik pertumbuhan. Mungkin di beberapa posyandu dulu pernah ada KMS, singkatan dari Kartu Menuju Sehat. Di sini ibu dapat memantau pertumbuhan dan perkembangan anak melalui Kartu Menuju Sehat. Dan kesimpulan menurut saya, pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini itu adalah proses tumbuh kembang anak dari usia 0 sampai 6 tahun secara bertahap dengan hasil perubahan yang pas dengan kurun waktu yang tertentu yang didukung oleh beberapa faktor dan usaha orang tua yang optimal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.